Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis kelompok kami pada Depot UI Bandung. Perkenalkan, saya Nabila Irunisa dengan nomor pokok mahasiswa 103220113. Dengan anggota kelompok lainnya ada Ananda Lestari dengan NPM 1032201, lalu Dewi Komala dengan NPM 103220111, dan ada Helda Putri Aryani dengan NPM 104220002. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan studi pada Depot UI Bandung. Seperti dalam masyarakat yang serba modern saat ini, cemilan lokal seperti ubi cilembu semakin digemari karena cita rasanya yang khas dan kandungan gizinya yang sangat tinggi. Ubi ini memiliki ciri khas berupa rasa yang manis dan tekstur yang sangat legit, terutama ketika dipanggang, di mana ubi ini menghasilkan cairan kental mirip madu yang menambah kenikmatan. Namun penyajiannya yang masih sederhana mengurangi daya tarik di pasar modern. Oleh sebab itu muncullah Ubiku, cemilan inovatif berbahan ubi cilembu oven yang dikombinasikan dengan topping yang bervariasi dan kemasan yang menarik untuk meningkatkan daya saing produk di pasar urban, terutama bagi generasi muda yang menyukai makanan sehat, alami, dan mudah diakses. Adapun maksud dan tujuan kami melakukan studi kelayakan bisnis pada Depot UI ini, studi kelayakan ini bertujuan menilai potensi keberhasilan usaha Ubiku melalui analisis aspek pemasaran, aspek operasional, manajemen, dan keuangan. Diharapkan hasil dari analisis ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kelayakan usaha, peluang serta risikonya, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Terdapat beberapa kegunaan studi kelayakan bisnis bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi penulis, di mana studi ini membantu merancang dan mengelola usaha secara lebih sistematis. Bagi perusahaan, studi ini berperan penting dalam perencanaan strategi, alokasi sumber daya, dan mitigasi risiko. Sedangkan bagi pihak lain atau investor maupun lembaga keuangan, hasil studi menjadi rujukan penting dalam memberikan pendanaan atau kerjasama bisnis. Nah, penelitian ini dilakukan pada Depot UI Bandung yang berlokasi di Jalan Raja Wali Timur, nomor 110, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dengan kode pos 40182. Pada bab 2 aspek pemasaran, terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen strategi pemasaran, komponen taktik pemasaran, dan komponen value. Sebelum saya membahas ketiganya, terlebih dahulu akan saya ulas secara singkat terkait Depot UI Bandung. Depot UI Bandung merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan ubi yang telah beroperasi sejak tahun 2022. Depot UI dikenal dengan produk khas unggulannya yaitu ubi cilembu dan ubi ungu, di mana yang menjadi keunggulan ini yaitu ubi tersebut ditanam langsung oleh pemilik di kebun milik sendiri. Selain itu, Depot UI juga menjual ubi Jepang dari supplier terpercaya. Dalam 1 minggu, Depot UI mampu menjual ubi mencapai sampai dengan 1 ton per minggunya. Meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi pasar dan momen-momen tertentu seperti momen bulan puasa. Pada komponen strategi pemasaran, Depot UI menerapkan segmentasi geografis, yaitu pada wilayah pasar tradisional seperti Andir dan Ciroyom, serta daerah perkotaan dengan konsumen yang lebih sadar akan kesehatan. Secara demografis, Depot UI menargetkan pelanggan dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja yang gemar mengemil sehat, dewasa yang peduli akan makanan berkualitas, hingga lansia yang membutuhkan makanan bergizi. Segmentasi geografis pada Depot UI ini menyasar pada gaya hidup sehat bagi individu yang peduli pada makanan alami, keluarga yang mencari makanan bergizi untuk anak-anaknya, dan konsumen lokal yang mendukung produk berkelanjutan. Selain itu, Depot UI juga menargetkan keluarga dengan anak-anak yang mencari makanan sehat,
individu dengan gaya hidup sehat yang mengutamakan konsumsi makanan alami, serta pedagang pasar tradisional seperti di Andir dan Ciroyom yang membutuhkan pasokan ubi segar dan higienis. Selain itu, Depot Hui juga memposisikan diri sebagai penyedia utama ubi yang berkualitas tinggi, segar, dan alami dengan fokus pada kesehatan, keberlanjutan, dan harga terjangkau. Nah, pada komponen taktik pemasaran, Depot Hui unggul dalam pertanian berkelanjutan dan harga terjangkau. Ubiku membedakan hal tersebut melalui variasi topping, kemasan yang lebih modern, dan sistem penjualan pre-order online. Nah, Ubiku juga menawarkan ubi oven dengan topping yang bervariasi seperti topping keju, coklat, matcha, dan lain-lain. Ubiku menjual produk dengan harga yang sangat ekonomis bagi pelajar dan keluarga. Selain itu, Ubiku juga menerapkan sistem penjualan pre-order secara online dengan media promosi media sosial seperti memberikan diskon pada pelanggan baru dan mengadakan program loyalitas. Komponen yang ketiga yaitu komponen value, di mana Ubiku ini adalah merek lokal yang menghadirkan ubi Cilembu dan dalam bentuk cemilan modern, sehat, dan tentunya siap saji. Ubiku mendukung petani lokal dan mengusung nilai keberlanjutan dalam seluruh rantai produksinya. Ubiku juga memastikan pelayanan yang prima, pelayanan cepat, pelayanan sopan, dan tepat. Strategi pelayanan pada Ubiku ini difokuskan pada komunikasi digital, sistem pengaduan, serta pengembangan kualitas layanan melalui pelatihan internal. Dan untuk yang selanjutnya yaitu bab 3 aspek teknis dan operasional. Yang pertama ada deskripsi produk dan desain produk. Produk utama yang dihasilkan oleh Depot Hui Bandung adalah ubi mentah dan ubi oven. Produk ini diproses secara higienis dan mempertahankan cita rasa alami ubi Cilembu. Pengolahan dilakukan secara sederhana namun efektif untuk menjaga kualitas rasa dan tekstur. Dan di sini ada efisiensi produk. Rata-rata target produksi per hari sekitar 300 porsi dengan realisasi sebesar 23 porsi per hari, menunjukkan efisiensi produksi sebesar 100%. Ini berarti kapasitas produksi saat ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan permintaan pasar. Dan di sini ada proses produksi. Yang pertama yaitu penyiapan bahan baku. Ubi dibersihkan dan dipotong. Yang kedua yaitu memasak. Ubi dipanggang dalam oven selama 60 menit. Yang ketiga ada plating. Ubi disajikan dengan topping sesuai pesanan. Dan yang terakhir yaitu penyajian. Produk diserahkan ke pelanggan dengan pelayanan ramah. Dan yang selanjutnya yaitu ada Gantt chart. Proses produksi digambarkan melalui metode Gantt chart yang menunjukkan tahapan waktu dalam menit. Seluruh proses memakan waktu sekitar 120 menit dimulai dari persiapan bahan hingga penyajian produk akhir. Dan di sini ada peta proses operasi. Flow diagram menggambarkan alur proses dimulai dari penyiapan bahan baku, pemasakan, plating hingga penyajian. Total waktu operasional sekitar 2 jam dengan rincian 90 menit untuk operasi inti dan sisanya untuk penyajian. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Peralatan yang digunakan masih tergolong sederhana seperti oven, timbangan, dan gas. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dilakukan secara manual namun tetap menjamin kualitas dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu ada penentuan lokasi dan layout perusahaan. Depot Hui terletak di Jalan Raja Wali Timur nomor 110 Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang dekat dengan pasar serta memiliki halaman yang luas sehingga memudahkan parkir mobil tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya. Di sini saya akan membahas bab 4 mengenai aspek organisasi dan manajemen. Pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan ini ada analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Di sini ada kekuatan, lokasi strategis di Bandung, resep ubi yang unik dan lezat, serta kualitas bahan baku yang terjamin. Lalu ada kelemahannya, yaitu mungkin masih kurang dikenal luas di kalangan masyarakat Bandung, kapasitas produksi yang masih terbatas, dan ketergantungan pada ketersediaan bahan baku ubi. Lalu ada peluang pertumbuhan pasar makanan sehat dan bergizi, tren kuliner unik yang sedang berkembang, potensi kerjasama dengan importir dan pelanggan lain di berbagai kota, serta peluang ekspansi bisnis melalui relasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada ancaman, yaitu persaingan bisnis kuliner yang ketat di Bandung, fluktuasi harga bahan baku ubi, dan perubahan tren konsumen yang cepat. Lalu ada strategi bisnis, yaitu strategi produk, berfokus pada perkembangan menu ubi yang inovatif dan variasi, melakukan riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen, dan mempertahankan kualitas bahan baku dengan melakukan pengawasan ketat, dan memberikan perhatian pada pengemasan produk agar menarik dan praktis. Lalu ada strategi operasional, melakukan optimasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, penerapan manajemen persediaan bahan baku yang efektif, melakukan peningkatan kapasitas produksi secara bertahap, dan menjaga kebersihan dan sanitasi dapur agar terjamin kualitas dan higienis makanan. Di sini ada visi perusahaan, yaitu menjadi produsen dan penyediaan ubi yang terpercaya dan berkualitas di Bandung dengan menyediakan produk ubi yang lezat, sehat, dan aman untuk konsumsi oleh masyarakat, serta memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada misi perusahaan, yaitu menyediakan produk ubi yang lezat, sehat, dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan proses pengelolaan yang higienis. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan kepada pelanggan dengan memastikan bahwa semua kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk ubi yang berkualitas dan pelayanan yang prima, serta memastikan bahwa semua keluhan dan kebutuhan pelanggan ditangani dengan baik. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memastikan bahwa semua kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik agar pelanggan merasa dihargai dan dihormati. Lalu yang terakhir ada mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa semua kegiatan bisnis dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada perorganisasian. Perorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam satu perusahaan atau organisasi. Perorganisasian melibatkan proses perencanaan, pengelompokan, pendelegasian, dan pengawasan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu ada struktur organisasi. Secara struktural, Depot UI Bandung tidak memiliki susunan pegawai dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan Depot UI Bandung ini dikelola langsung oleh owner sebagai pelaku usaha. Selanjutnya ada job desk, yaitu pemilik atau owner dari Depot UI Bandung memiliki tugas yang mencakup seluruh kegiatan operasional dari produksi ubi seperti menanam bibit ubi, memanen hasil ubi, mencuci dan membersihkan ubi yang sudah dipanen, lalu dipasarkan ke beberapa pasar tradisional dan mengimpor ubi kepada pelanggan. Lalu ada pelaksanaan dalam usaha Depot UI yang dijalankan oleh sepasang suami istri secara berdua, meliputi upaya penggerakan dan pengelolaan sumber daya, serta tugas-tugas harian secara langsung untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efektif, termasuk motivasi, pengawasan, dan koordinasi agar usaha berjalan dengan lancar dan sukses. Lalu ada sistem komunikasi, yaitu Depot UI yang bersifat vertikal dalam usaha yang dijalankan hanya oleh sepasang suami istri, berarti informasi dari instruksi mengalir langsung antara keduanya secara efektif. Pada pola komunikasi ini memudahkan koordinasi serta pelaksanaan tugas sehari-hari secara efisien, sehingga keduanya memiliki pemahaman yang jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kelancaran operasional usaha. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan, yaitu dijalankan hanya oleh 2 orang tanpa struktur kepemimpinan formal, berarti kedua pihak bekerja secara setara dan mandiri dari berjalannya usaha tugas masing-masing. Tidak ada satupun yang memegang peran sebagai pemimpin atau pengambil keputusan utama, sehingga keputusan diambil bersama berdasarkan kesepakatan. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pribadi dan kerjasama yang erat, namun memerlukan komunikasi yang sangat terbuka agar koordinasi dan operasional usaha dapat berjalan lancar dan tujuan bersama tercapai.
Lalu pengawasan, pelaksanaan proses pengawasan yang dilakukan oleh Depot UI tidak hanya difokuskan pada satu bagian saja, tetapi pelaksanaan pengawasan dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek kegiatan usaha. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kedai usaha dibuka dan pengawasan setelah kedai akan ditutup. Lalu ada sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja yang terdapat di usaha Depot UI adalah sumber tenaga internal, yaitu sepasang suami istri. Lalu sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Di usaha Depot UI ini belum melakukan sistem rekrutmen dan seleksi karyawan dikarenakan tenaga kerja yang ada pada usaha bersumber dari internal, yakni sepasang suami istri selaku pendiri usaha. Lalu sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Di usaha Depot UI ini untuk sistem kompensasi tidak ada yang khusus dikarenakan hanya dikelola oleh 2 orang, yaitu suami istri, sehingga belum ada karyawan dari pihak luar atau orang lain. Lalu ada pelatihan dan pengembangan, yaitu usaha Depot UI belum memiliki karyawan dari luar sehingga masih dikelola bersama oleh keluarga. Aspek keuangan. Sumber dana yang diperoleh oleh Depot UI Bandung dalam menjalankan proses produksinya berasal dari dana pribadi Bapak Asep Kurnia, yang tidak lain adalah pemilik dari usaha Depot UI Bandung itu sendiri. Dana yang diperoleh perusahaan tersebut digunakan untuk kebutuhan modal investasi dan modal kerja operasional. Terdiri dari 2 jenis, yaitu modal investasi dan modal kerja operasional. Modal investasi untuk membiayai pembelian aset tetap seperti alat produksi atau bangunan dan lain-lain. Modal kerja operasional untuk mendukung aktivitas sehari-hari usaha seperti pembelian bahan baku dan biaya operasional lainnya. Dana ini telah dihitung dan dialokasikan secara rinci agar usaha dapat berjalan optimal tanpa kekurangan modal. Harga pokok dan laba rugi. Telah dilakukan perhitungan atas harga pokok produksi dan penjualan dan laporan laba rugi. Data ini menunjukkan efisiensi operasional dan bahwa usaha memiliki potensi keuntungan yang baik berdasarkan perhitungan keuangan yang jelas dan rinci. Kesimpulan untuk aspek pemasaran. Depot UI memiliki reputasi sebagai pemasok ubi berkualitas, market share 33%. Ubiku hadir dengan inovasi produk dan pemasaran digital. Kemudian, aspek teknis dan operasional. Perusahaan memproduksi olahan ubi berkualitas tinggi dengan berbagai varian rasa dan desain menarik. Operasionalnya sederhana namun efisien, menggunakan oven dan peralatan rumah tangga serta menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan konsumen. Aspek organisasi dan manajemen. Depot UI Bandung dikelola pasangan suami istri dengan fokus pada olahan ubi. Usaha ini memiliki perencanaan dan strategi bisnis yang baik dengan struktur organisasi sederhana yang mendukung efisiensi. Namun kapasitas produksi masih terbatas, belum melibatkan karyawan luar dan memiliki sistem SDN formal. Pengawasan dilakukan langsung untuk memastikan operasional berjalan lancar. Keuangan. Berdasarkan analisis aspek keuangan, usaha Depot UI Bandung menunjukkan analisis yang sehat dan layak untuk dijalankan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sumber dana, kebutuhan dana, kelayakan finansial seperti payback period, profitability index, net present value, dan internal rate of return. Kemudian harga pokok dan laba rugi, dan BEP break-even point. Saran untuk perusahaan Depot UI Bandung yaitu yang pertama, aspek pemasaran, diversifikasi produk, pengembangan pasar, peningkatan infrastruktur, analisis peramalan yang lebih komprehensif, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan branding. Kemudian saran untuk aspek teknis dan operasional. Diperlukan penyusunan standar operasional SOP yang rinci untuk setiap tahapan produksi, mulai dari penyiapan bahan baku, proses pemanggangan, penambahan topping, hingga pengemasan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan efisiensi waktu kerja.
Kemudian saran untuk aspek organisasi dan manajemen. Depot Hui dapat meningkatkan kapasitas produksi dan merekrut tenaga kerja untuk meringankan operasional dan meningkatkan efisiensi. Pelatihan karyawan penting untuk menjaga kualitas produksi. Strategi pemasaran seperti promosi media sosial dan kemitraan dengan restoran dapat memperluas pasar. Selain itu, penerapan konsep rumah lingkungan dalam produksi dan kemasan mendukung keberlanjutan usaha. Langkah-langkah ini mendorong Depot Hui menjadi lebih profesional dan kompetitif. Untuk aspek keuangan yaitu diversifikasi sumber dana, kemudian penguatan manajemen keuangan, kemudian evaluasi berkala kelayakan investasi, kemudian penyesuaian harga dan biaya produksi, dan persiapan ekspansi usaha. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.